Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih instalasi Debian. Nah, kebanyakan orang menggunakan server sekarang adalah Debian dan sekarang lagi gencar-gencarnya adalah Ubuntu mungkin ya, di Ubuntu dan sebagainya. Tapi saya mau fokus ke Debian terlebih dahulu. Apalagi Debian rilis pada tanggal 10 di bulan Juni 2003 baru keluar dan sudah banyak tutorial cara instalasinya. Tapi di sini saya mau instalasi di VirtualBox saja karena nggak ada komputer yang bisa kita pakai. Nah, kalau kalian punya komputer bekas dan sebagainya dan mau instalasi, kalian bisa komen di deskripsi atau di link email saya. Nanti saya akan fokus bagaimana akan merombak komputer kalian menjadi server beneran. Nah, bagaimana caranya? Kalian cukup mudah. Bagian tool kalian klik. Di sini kalian new. Nah, tulis saja Debian server. Nah, kalau sudah URL-nya taruh di mana dan sebagainya. Jadi seperti ini sama. RAM saya pakai 512 ya, 512 MB. Kita next. Nah, kita pakai contoh 3 GB sudah cukup lah. Karena kita nggak terlalu banyak ya. Nanti kita gerombaknya 3 GB cukup, kita next. Kita next. Nah, kalau sudah seperti ini Debian server, kalian masuk ke bagian setting. Nah, bagian setting kalian tinggal masukkan DVD kalian ya. DVD Debian-nya kalian bisa download di resminya. Tinggal klik aja download Debian 12. Nah, kalian bisa download versinya. Kalau sudah masuk di sini, masukkan. Nah, kalau sudah masuk ke bagian sistem, Floppy hilangkan. Kalau Floppy sudah dihilangkan, tinggal masuk ke network. Nah, di sini kenapa sih saya rekomendasikan pakai LOS only? Nanti kita bisa setting static dan DHCP-nya. Jadi itu kita LOS only saja, kita pilih OK. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal start. Jadi kita tunggu instalasinya ya. Oke, kayaknya RAM-nya saya juga sudah nggak cukup ya. Udah banyak banget ini, overload. Oke. Kalau kalian punya RAM nganggur atau apa, kalian bisa komen ya di link deskripsi. Nanti saya bisa lebih semangat ya. Atau link sumbangan kalian atau dana nanti saya kirim ke link deskripsi. Nah, kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, di sini ada dua pilihan. Kalian mau instalasi pakai graphical atau pakai CLI atau tulisan saja. Nah, saya rekomendasi saya menggunakan install saja ya, karena kalau graphical memori saya nggak cukup, jadi saya pakai yang biasa saja tulisan karena ini lebih dari cukup kok, lebih simple dan lebih nggak memberatkan komputer kalian. Nah, ini kalau memori RAM kalian low ya seperti ini, nanti ada low memory, jadi memang harus menggunakan. Nah, di sini kalian tinggal masukkan negara kalian di mana, Asia, Afrika dan sebagainya. Saya pilih Asia, pilih Indonesia. Nah, seperti ini. Keyboard sesuaikan dengan masing-masing kalian ya. Saya kalau Indonesia pakai American English atau biasanya itu sih. Nah, kalau kalian di negara lain mungkin bisa menyesuaikan ya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini untuk instalasinya disesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian. Artinya kalau kalian mau buat server ya memang sesuai spesifikasi. Kalau spesifikasi kalian komputer low seperti saya ini kan pakai VirtualBox ya. Jadi ya memang lambat untuk instalasinya. Nah, jika kalian masih uh, spesifikasinya, performnya sudah keren, spesifikasi memang buat untuk server, Xeon dan sebagainya, itu biasanya lebih cepat. Nah, kalau kalian masih nggak cepat performan dari buat server kalian, pasti kalian nanti tinggal konfigurasinya yang kurang tepat. Jadi itu. Ya, jika kalian masih kurang tepat, kalian bisa cek di link dokumen. Nah, di sini saya sudah jelaskan bahwa nanti networknya jika seperti ini, itu maka nggak apa-apa, tinggal kalian continue. Dan di sini kita manually ya. Nah, kalau sudah kalian cek di CMD kalian, nah konfigurasi tetap
buka CMD kalian ya. Kalian buka CMD, ketik ipconfig. Nah, samakan dengan host only kalian ya. IP host only 03 berarti 04 berarti ya saya. Kita tunggu. Ini memerlukan banyak ya. Pilot, kita continue. Nah, pilih manually aja ya. Karena kita nanti butuh settingan statiknya juga. Jadi tambahkan IP kalian. Trafficnya jangan lupa 24. Nah, kita klik continue. Gateway-nya sama. Name servernya sama. Nah, di sini. Jadi itu aja settingan biasanya. Kita tunggu sampai selesai ya. Jadi ini memang lama karena low memory mode. Di memorinya sedikit ya karena 512 MB. Jadi kita tunggu. Ini memang cukup lama ya untuk instalasinya karena apa? Spesifikasi komputernya yang memang belum cukup untuk mumpuni ya. Jadi kita tunggu sampai 100% ya, kita tunggu. Ini deteknya memang lama. Oke. Nah, kalau kenapa sih kalau saya bridge gimana? Ya silahkan kalau bridge. Tapi kan kalian ketika kalian membutuhkan untuk settingan jaringan statiknya, nanti kan kalian bingung harus nyetingnya namanya apa dan sebagainya. Jadi itu. Nah, gimana selanjutnya adalah di sini kalau sudah konfigurasi networknya ya, kalian pasti tahu dong kalau ketika nyambung WiFi terus tulisan ada nama, kalian cek di HP kalian pasti ada nama siapa, Infinix, Redmi dan sebagainya. Nah, ini loh yang namanya hostname. Nah, hostname-nya kalian tinggal ketikkan saja terserah kalian. Saya biasanya ini home server aja. Oke. homeserver.com ya, seperti itu. Masukkan password, pastikan sama ya passwordnya. Home server sama, biar mudah untuk penyetingan dan sebagainya ya, karena di sini kita hanya belajar saja. Nah, kita tunggu. Jadi sama saja seperti settingan biasa saja, tinggal nama, tulis nama, next, dan sebagainya, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian nonton video ini sampai akhir, jadi kan kalian tahu untuk bagaimana sih kegunaan settingan tersebut. Nah, di sini ada time zone, artinya ada apa? Ini adalah untuk NTP atau network protokol kalian ya. Jadi di sini jamnya kalian sesuaikan. Ini adalah jam di kota kalian. Saya di Jawa Tengah, berarti saya tulisan Java ya, Jawa ya. Kita tunggu. Oke. Ini udah lumayan cukup cepat ya, karena ini sudah mulai masuk ke bagian. Nah, di sini ada partisi disk ya. Di partisi disk ini ada dua cara, yaitu pertama pakai LVM. Biasanya ini digunakan untuk server-server ya. Jadi kalau sudah punya server terus kalian mau jual server tersebut, mau Debian dan sebagainya, itu pakai LVM. Kalau pakai yang di situ ada tulisan use entry disk, di mana use entry disk itu digunakan untuk langsung. Jadi di sini saya mau ngeformat ini, jadi otomatis. Jadi otomatis digunakan untuk entry disk-nya. Jadi otomatis hanya root dan swap-nya. Nah, kalau manual kalian bisa setting home-nya dan sebagainya. Tapi saya nggak mau ribet. Di sini partisi disk-nya saya mau yang otomatis saja di sini. Nah, all file partition. Nah, di sini hanya root dan swap-nya. Jadi itu kalian finish. Yes. Nah, kita tunggu. Nah, ini loh proses bagaimana mengcopy file dari CD DVD kalian masuk ke file tersebut. Jadi itu.
Nah, untuk instalasi, Bang, kayaknya instalasi di Debian biasa. Kalau di komputer langsung, ya tinggal kalian unduh Rufus di sini. Kalian tinggal cek Rufus. Nah, kalian tinggal download Rufus, lalu masukkan apa DVD-nya atau ISO-nya, filenya Windows. Kalau sudah tinggal tinggal masukkan ini skema partisi, biasanya GPT dan sebagainya, tinggal nanti tulis NTFS. Nah, ini tinggal klik mulai, dan jangan lupa pilih perangkatnya ya. Di sini flash disknya seperti itu. Jadi instalasi sama, cuma yang beda hanya kita nyeting BIOS-nya, nanti kita buat bootable-nya. Nah, kalau untuk server seperti ini kan lebih mudah ya. Jadi biasanya yang mau low budget itu biasanya pakai komputer home server sendiri, nanti beli IP public sendiri. Nah, jika yang disediakan oleh nanti rumah web, Niaga Hoster dan sebagainya itu kan dia memang produser besar, jadi kita nggak usah beli perangkatnya, kita hanya bayar per tahunnya saja. Biasanya paling murah 1 juta dapat VPS yang mumpuni untuk diakses. Contoh kita diakses di sekolah, di SD dan sebagainya, itu untuk VPS cukup lah. Nanti kita buat domain, kita buat dan sebagainya. Jadi kita bisa otak-atik sendiri, jadi kita bisa buat website sendiri seperti itu. Nah, ini instalasinya memang lama, jadi kita tunggu aja. Nanti Rufus bisa. Lalu di sini saya punya aplikasi apa ya? Di sini Balena HR juga bisa. Biasanya anak-anak saya atau teman-teman saya itu pakai Balena server. Jadi itu. Tapi saya rekomend Rufus sih karena filenya lebih mudah dicari, terus update terus ya sesuai dengan OS-nya. Jadi itu kita tunggu sampai instalasi selesai. Oke, memang lama ini untuk ini bagaimana instalasinya karena memang server itu memang diposisikan beratnya. Nah, ini ada error-error seperti ini, biarkan saja. Ini memang low memory. Nah, di sini ada scan extra installation media, artinya apa? Di sini kan biasanya kalau di Debian 8, Debian 9, Debian 10 kan ada DVD binary 1, 2, dan 3. Nah, di sini di Debian sendiri itu di Debian 12-nya masih ada hanya DVD binary 1 saja. Kalau 2 dan 3 tidak ada. Nah, kalian tinggal scan extra installation-nya. Di sini kalian pilih no. User network mirror kalian no. Nah, kita tunggu sampai videonya selesai. Oke. Tonton terus ya sampai akhir ya. Karena apa? Ini ada keterangan lagi. Nah, di sini ada kontes. Biasanya ini hanya sebuah berita Debian bahwa ada entah nanti ada update baru dan sebagainya, itu biasanya nanti masuk ke DVD kalian. Jadi di Debian kalian. Dan nah, partisi kita pilih no saja. Karena memang nggak penting ya buat kalian ya. Nah, di sini ada keterangan. Kalian tinggal kalau pakai GUI kalian bisa Debian Desktop Everyone. Nah, ini ada Genome juga, ini adalah desktop ya. Genome, XFCE, Genome Flashback. Ini adalah nama-nama apa? Desktop ya. Nah, di sini karena saya mau buat server, jadi yang saya kasih bintang hanya standar sistem utilities ya. Jadi SSH nanti kita install manual saja. Nah, gitu. Yang SSH kita nggak perlu. Ini desktop. Oke, itu aja. Kita continue. Jadi memang untuk instalasinya memang cukup lama. Jadi unpacking semua library dan sebagainya. Jadi kita tunggu aja sampai 100% ya. Ini kayaknya sudah selesai, tinggal install boot group manager, di mana nanti ketika kalian mau pengen dual boot di Windows dan sebagainya nanti bisa diinstalasi seperti itu. Kita tunggu. Memang cukup lama ya. Karena ya ini sih memori saya udah habis banget. CPU-nya 100%.
karena buat kalian ya saya rela lah buat tutorial seperti ini. Jadi itu. Jadi kita nanti akan buat server beneran jadi gitu. Contohnya seperti itu. Tapi memang menggunakan server. Nah, kalau nanti di video atau di pertengahan nanti saya nggak bisa maksimal memanfaatkan VirtualBox ini, nanti saya insya Allah kalau ada rezeki nanti saya beli server sendiri. Server beneran nanti kita config bareng-bareng ya. Nah, instalasi grup, pilih yes, pilih DVA ini. Nah, kita tunggu. Untuk instalasi update grup dan sebagainya, pastikan tadi ya yang file itu ya. Kalau manually nanti kalian ketika ada error nggak bisa masuk ke boot Debian-nya, nanti kalian lupa, oh naruhnya di mana ya? Kecuali kalau kalian memang benar-benar untuk menjaga keamanan server kalian taruh di mana, lalu instalasi nanti ketika troubleshooting nggak mau masuk Debian, kalian tinggal cek di folder tersebut. Jadi itu. Jadi saya biasanya otomatis saja isi milih yang grup yang bawah SDA itu. Karena lebih mungkin mudah untuk troubleshooting. Karena default dari Debian sendiri merekomendasi foldernya itu aja. Jadi kita tunggu. Cukup lumayan ya, lama. Untuk instalasinya, wah 100 ya. Laptop saya sampai panas. Nah, sudah selesai, tinggal continue, nanti kita otomatis reboot sendiri. Nah, untuk versinya VirtualBox saya versi 7 ya. Nah, inilah ada yang namanya grup-grupnya nanti ini. Nanti ketika kalian sudah install Windows dan sebagainya, nanti ada Debian, Windows 7, Windows 8 dan sebagainya. Jadi itu yang namanya grup. Jadi itu. Nah, kita tunggu apakah bisa masuk. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah bisa masuk. Tinggal home server, kalian masukkan password kalian. Kayaknya passwordnya salah. Nah, sudah masuk. Nah, sudah masuk. Kalau mau masuk root, tinggal root. Nah, udah masuk rootnya. Biasanya saya rekomendasi nggak usah pakai root ya. Ini udah bisa masuk. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagaimana instalasi server kalian. Dan jangan lupa subscribe dan salam servering. Kali ini kita bahas servering. Oke? Terima kasih dan salam servering. Bye-bye.